dan semangat belajar untuk teman-teman semua. Ketemu lagi dengan Kakak Ananda Putin Hadila dalam mata pelajaran ekonomi. Gimana nih teman-teman kabarnya semua? Masih semangat dong yang pastinya. Hari ini kita masuk ke pertemuan ke-11 yaitu tentang proyek kewirausahaan sosial. Topik kita ini seru banget teman-teman, yaitu tentang produksi dan pengemasan. Ini bukan cuma teori tapi aplikasi nyata buat teman-teman yang mau mulai bisnis. Nah, supaya kita nggak nyasar, coba lihat peta perjalanan kita selama 5 minggu ke depan nih teman-teman. Minggu lalu kita sudah belajar tentang perencanaan dan empati. Di minggu kedua ini, fokus kita adalah eksekusi. Kita bakal belajar bikin produknya dan gimana cara bungkusnya. Nanti di minggu-minggu berikutnya, kita baru akan belajar jualan lewat digital marketing sampai buka bazar sendiri. Adapun tujuan pembelajaran kita minggu ini ada 3 poin penting nih teman-teman. Yang pertama yaitu inovasi kemasan. Teman-teman bisa merancang label yang bikin orang jatuh cinta pada pandangan pertama. Yang kedua, literasi keuangan atau HPP. Kita akan belajar hitung model sampai detail supaya nggak ada kata rugi. Yang ketiga, uji coba. Kita akan praktek langsung beli bahan dan tes food di rumah masing-masing. Setelah kita tahu rahasianya, pertanyaannya sekarang yaitu gimana sih cara mulainya? Tenang dulu teman-teman, kita nggak perlu langsung punya pabrik raksasa kok. Kuncinya adalah mulai dari yang kita punya. Yang pertama yaitu coba resepnya dulu sampai ketemu rasa yang nendang. Yang kedua, pastikan dapur kita bersih dan rapi. Yang ketiga, baru deh kita pikirkan bajunya atau kemasannya supaya orang langsung jatuh cinta pada pandangan pertama. Ingat ya teman-teman, Maichi atau Cita pun dulunya dimulai dari satu langkah kecil. 3 rahasia kemasan juara. Nah nih teman-teman, kalau kita sudah punya produk yang enak, sekarang kita harus kasih baju yang keren. Tapi ingat, kemasan itu nggak cuma soal cantik aja teman-teman. Ada 3 syarat utama supaya kemasan kita bisa bantu jualan. Yang pertama yaitu proteksi atau fungsi. Ini yang paling mendasar teman-teman. Kemasan harus bisa melindungi produk kita. Jangan sampai keripiknya remuk, minumnya tumpah, atau melempem karena nggak kedap udara. Intinya, produk harus sampai ke tangan pelanggan dalam kondisi sempurna. Yang kedua, identitas atau informasi. Jangan biarkan pembeli menebak-nebak di teman-teman. Di kemasan wajib ada nama produk, berat bersih, komposisi, sampai tanggal kadaluarsa. Kalau ada label halal, itu nilai plus banget nih teman-teman, biar pembeli makin percaya. Yang ketiga, estetik atau daya tarik. Nah, ini dia pemanisnya teman-teman. Desain, warna, dan bentuk kemasan harus bisa bikin orang yang nengok. Tujuannya apa? Supaya terjadi impuls buying. Begitu lihat langsung pengen beli karena tampilannya menggoda banget. Jadi, kemasan kamu sudah memenuhi 3 syarat ini belum teman-teman? Setelah produk oke dan kemasan cantik, sekarang kita masuk ke bagian otak bisnis yaitu literasi keuangan nih teman-teman. Pernah dengar istilah laris manis, Tanjung Kimpul, dagangan habis, uang nggak kumpul. Duh, jangan sampai ya nih teman-teman. Itu tandanya kita jualan tapi rugi karena nggak hitung HPP atau modal dasar per unitnya. Gimana cara hitungnya? Gampang kok teman-teman, lihat rumus simpel ini. Yang pertama yaitu tambah semuanya. Ambil biaya bahan baku ditambah upah tenaga kerja plus biaya overhead seperti gas, listrik, transportasi, dan kemasan. Yang kedua, bagi hasilnya. Total semua biaya tadi tinggal dibagi dengan jumlah bungkus yang dihasilkan. Contohnya nih, kalau modal total 100.000 bisa jadi 20 bungkus. Berarti HPP per bungkusnya adalah Rp5.000. Jadi kalau kalian jualan 10.000, barulah kalian benar-benar untung. Ingat ya teman-teman, menghitung HPP itu bukan biar pelit, tapi supaya bisnis kita bisa berumur panjang. Menentukan harga jual biar cuan lebih maksimal. HPP sudah di tangan, sekarang saatnya kita tentukan mau dijual berapa ya produk kita kira-kira nih. Cara menentukannya simpel banget teman-teman. Formulanya adalah harga jual sama dengan HPP ditambah keuntungan yang diinginkan. Coba kita lihat di ilustrasi di layar teman-teman. HPP 70% ini adalah modal produksi dan operasional kita. Ibaratnya nih, uang yang harus balik modal dulu.
keuntungan margin 30%. Nah, ini adalah gaji untuk kerja keras kita atau keuntungan bersih yang masuk ke kantong. Contoh nyata, kalau modal HPP satu bungkus keripik dijual 7.000 dan kita ingin ambil untung 30%, maka harga jualnya jadi 10.000 nih teman-teman. Pas banget kan angkanya? Jadi ingat satu rahasia kecil ya, jangan terlalu tinggi juga. Pastikan harga jual kita tetap bisa bersaing dengan kompetitor di luar sana. Jangan sampai produk kita keren tapi harganya bikin pembeli mundur teratur. Strategi harga yang pas adalah kunci bisnis lancar. Supaya lebih kebayang, yuk kita coba hitung bareng-bareng pakai contoh keripik balado. Coba perhatikan tabel di layar teman-teman. Untuk membuat 50 bungkus keripik, kita butuh modal. Yang pertama yaitu ada bahan utama berupa singkong 10 kilo sekitar 30.000. Dan yang selanjutnya yaitu bumbu dan minyak. Minyak goreng, cabai, garam totalnya 50.000. Overhead, ini biaya pendukung seperti plastik, kemasan, stiker, dan gas sekitar 45.000. Kalau dijumlahkan, total modalnya adalah 125.000. Nah, sekarang kita cari harga per bungkusnya nih teman-teman. Tinggal bagi saja dari 125.000 dibagi 50 bungkus. Hasilnya ketemu 2.500 per bungkus. Inilah HPP kita nih teman-teman. Sekarang kalau kita jual dengan harga 5.000, artinya kita dapat untung 2.500 per bungkusnya. Itu berarti kita dapat keuntungan 100% dari modal bahan. Gimana teman-teman? Ternyata menguntungkan banget kan jadi pengusaha keripik? Sebelum kita berpisah, kakak punya satu kutipan penting untuk diingat di minggu ini, teman-teman. Rasa yang enak memang membuat orang datang, tapi kebersihan dan pelayananlah yang membuat orang kembali lagi. Artinya apa? Kualitas produk itu wajib, tapi kepercayaan pelanggan itu nomor satu. Jadi ada dua tips praktis untuk teman-teman semua yang harus diterapkan mulai hari ini. Yang pertama yaitu jaga higienitas. Selalu gunakan sarung tangan plastik saat mengemas. Ini sepele teman-teman, tapi menunjukkan profesionalisme kita. Yang kedua, jujur dalam takaran. Pastikan timbangan isinya jujur, jangan dikurangi, malah kalau bisa dilebihkan sedikit agar pembeli merasa senang. Kalau kita menjaga kualitas dan kejujuran, percaya deh teman-teman, rezeki nggak akan tertukar dan bisnis kita akan terus bertumbuh. Sebelum kakak tutup pertemuan kita pada minggu ke-11 ini, silakan bagi teman-teman yang masih punya pertanyaan, baik soal syarat kemasan yang menjual, cara menghitung HPP, sampai strategi menentukan harga jual, bisa langsung tulis di kolom komentar di bawah ya, atau japri. Luar biasa sekali perjuangan teman-teman bisa terus konsisten belajar sampai di tahap ini. Kakak sangat bangga melihat semangat kalian mengubah komoditas biasa menjadi produk yang naik kelas. Terima kasih sudah menyimak penjelasan ke Ananda hari ini. Pesan kakak, teruslah belajar dan jadilah pribadi yang teliti serta detail dalam mengelola angka dan kualitas produk, agar bisnis yang kalian rintis terus bertumbuh dan semakin cuan. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan selamat berjumpa di minggu selanjutnya untuk materi yang tak kalah seru. Terima kasih teman-teman semuanya, sampai jumpa.